Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SDG 14 Life Below Water akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NRP 085. Perkenalkan, saya Fani, NRP 046. Nama saya Rahid Armadias, NRP 064. Nama saya Nafla Akila, NRP 097. Saya Suci Rohalia Putri, NRP 114. Jadi saya akan menjelaskan tentang aspek user atau orang-orang yang kami wawancarai. Yang pertama adalah ada Pak Tarmizi. Beliau adalah nelayan ikan yang berusia kurang lebih 40 tahun. Tetapi selain menjadi nelayan ikan, beliau juga memanfaatkan perahunya menjadi wisata perahu pada saat akhir pekan. Yang kedua yaitu ada Pak Fadlan. Beliau adalah adik dari Pak Tarmizi. Beliau adalah nelayan kerang yang berusia kurang lebih 35 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai say. Apa yang mereka bilang saat kami wawancarai mereka. Yang pertama adalah sebuah harapan. Jadi mereka itu berharap bahwa kulit kerang yang di pinggir pantai itu akan diambil untuk orang-orang yang menginginkan. Selanjutnya limbah kulit kerang ini tidak mengganggu karena dibersihkan setiap minggunya. Nah, mereka menaruh kulit kerang itu di pinggir pantai karena memang itu adalah salah satu cara mencuci kulit kerang dengan cara tersapu oleh air laut supaya jadi bersih dan akan diambil oleh orang-orang yang menginginkan. Selanjutnya, limbah kerang itu akan tersapu dan hanyut terbawa oleh air laut sehingga tidak akan mencemari pesisir. Mereka juga bilang kalau sekarang itu limbah sampah itu berkurang, tapi hasil laut itu juga berkurang semenjak adanya pembangunan jembatan Surabaya itu. Nah, mereka itu tetap mengambil sampah plastik yang ada di tengah laut ketika mereka lihat, tapi untuk sampah plastik yang berbau mereka tidak ambil karena itu akan merugikan dari perahu si nelayan tersebut. Selanjutnya mereka ngomong kalau sekarang itu biasanya cuma dapat ikan kakap 3-5 ekor saja. Sedangkan dulu mereka mendapatkan lebih dari itu. Saya akan menjelaskan mengenai feel, apa yang mereka rasakan. Mereka merasa resah yang pertama, dan mereka juga merasa kebingungan harus menafkahi keluarganya bagaimana karena ekosistem di laut itu semakin berkurang sehingga mata pencaharian mereka itu semakin menyusut dan apa yang mereka dapatkan itu semakin berkurang. Selanjutnya mereka tidak merasakan apa-apa karena mereka juga terhadap limbah plastik karena mereka tidak ada sangkut pautnya terhadap limbah plastik tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang thing. Yang pertama mengenai limbah kulit kerang. Untuk limbah kulit kerang sendiri, sebelumnya menurut kami hal tersebut cukup menjadi perhatian karena memang tumpukan kerang yang cukup mengganggu dan disertai dengan bau yang tidak sedap. Akan tetapi menurut warga di Bulak Banteng sendiri, limbah tersebut tidak menjadi masalah yang berarti dan tidak mengganggu keseharian mereka. Lalu untuk sampah plastik, warga Bulak Banteng menganggap bahwa sampah plastik itu tidak mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Memang ada, akan tapi tidak serta-merta menghambat kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian yang mereka lakukan terhadap beberapa permasalahan tersebut, yang pertama, untuk limbah plastik, mereka memilah antara sampah-sampah yang bersih dan tidak berbau. Kemudian untuk limbah kerang sendiri, mereka tidak melakukan apapun, mereka tetap membuang limbah-limbah tersebut di pinggir pantai karena mereka memang menganggap hal itu tidak mengganggu mereka. Lalu untuk nelayan-nelayan yang sebelumnya mencari ikan di pantai sekitaran Bulak Banteng, mereka kebanyakan berpindah ke sektor pariwisata dengan menjalankan perahu-perahu wisata sebagai pengganti mata pencaharian dari hilangnya ikan-ikan yang ada pada Bulak Banteng sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama adalah need. Kebutuhan mereka adalah yang pertama tempat sampah khusus seperti tempat sampah khusus untuk kulit kerang. Yang kedua adalah pengelolaan tentang kulit kerang, dan yang ketiga adalah
mereka juga membutuhkan populasi ikan yang semakin banyak atau kembali banyak menjadi seperti dahulu kala. Dan yang kedua adalah insight. Yang pertama, mereka ingin penghasilan mereka sebagai nelayan itu istilahnya lancar. Dan yang kedua, karena lingkungan yang di sana bau, jadi para wisatawan dan masyarakat sekitar itu jadi males ke sana gara-gara lingkungannya yang bau. Saya akan membahas tentang pain dan gain. Pain di sini yang dimaksud adalah akibat dari rusaknya ekosistem di sekitar daerah tersebut. Pain dari daerah ini yaitu bau tidak sedap di daerah sekitar dan hilangnya ekosistem di laut. Lalu gain itu adalah harapan dari masyarakat untuk daerah tersebut. Gain yang pertama yaitu adanya tempat pembuangan sampah agar sampah-sampah di sekitar daerah situ tidak mengganggu dan tidak munculnya bau sedap. Lalu selanjutnya adalah ekosistem yang kembali seperti dahulu, di mana banyak ikan dan banyak mata pencaharian untuk nelayan di sana.